Halo semuanya, hari ini saya akan membuat video pembelajaran dari soal-soal tentang asam dan basa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kylie dari kelas 11 AMIA. Berikut ini ada 3 poin tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat mendeskripsikan teori-teori asam dan basa. Yang kedua, dapat mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa. Dan yang terakhir, dapat memahami derajat keasaman atau pH, derajat ionisasi, dan tetapan kesetimbangan asam dan basa. Soal pertama, jelaskan dengan lengkap disertai dengan contoh minimal 1 tentang teori asam basa yang sudah dipelajari. Nah, yang pertama ada teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+, dan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contoh HCl aqueous, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H positif dan Cl negatif. Yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang berperan sebagai proton donor atau pemberi proton, dan basa adalah spesies yang bertindak sebagai proton akseptor atau penerima proton. Contoh, H2O ditambah H2O bolak-balik menjadi H3O positif ditambah OH-. H2O kedua memberikan proton kepada H2O pertama, maka H2O kedua akan menjadi OH-, sedangkan H2O pertama akan menjadi H3O positif. Maka H2O kedua adalah asam dan H2O pertama adalah basa. H3O positif adalah asam konjugasi karena dia akan menjadi H2O kembali ketika ia memberikan proton kepada OH-. Sedangkan OH- adalah basa konjugasi karena ia akan menerima ion proton dari H3O positif. Yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau akseptor pasangan elektron. Dan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron. Contoh, Bf3 ditambah NH3 menjadi Bf3NH3, di mana B memiliki elektron valensi sebanyak 3, F memiliki 7 elektron valensi, N memiliki 5 elektron valensi, dan H memiliki 1 elektron valensi. Lalu kita gabung menjadi Bf3 dan NH3, dan dapat kita lihat dari reaksi pada slide. NH3 memiliki pasangan elektron bebas, jadi ia memberi pasangan elektron bebasnya kepada Bf3, dan akhirnya menjadi Bf3NH3, yang dimana NH3 sebagai basa dan Bf3 sebagai asam. Soal kedua, jelaskan hasil observasimu secara teliti mengenai percobaan uji larutan asam basa menggunakan indikator bahan alam. Berdasarkan percobaan dari kelompok saya, didapatkan beberapa kesimpulan mengenai perubahan warna yang terjadi, yaitu kolom ungu jika dikenai asam maka akan berubah menjadi warna merah terang, dan jika dikenai basa akan berubah menjadi warna hijau terang. Bayam merah jika dikenai asam akan berubah menjadi warna ungu gelap, dan jika dikenai basa akan berubah menjadi warna hijau gelap. Manggis jika dikenai asam akan berubah warna menjadi peach, dan jika dikenai basa akan berubah menjadi warna coklat. Kunyit jika dikenai asam akan berubah menjadi warna orange vitamin, dan jika dikenai basa akan berubah menjadi warna merah kejinggaan. Soal ketiga, jelaskan perbedaan asam basa secara lengkap disertai parameter pada saat menggunakan webpad.colorado dan tambahkan aplikasi lain yang dapat digunakan sebagai alternatif lain dan berikan alasannya. Perbedaan pada asam basa. Yang pertama, pH asam lebih kecil dari 7 dan pH basa lebih besar dari 7. Yang kedua, partikel asam kuat dan basa kuat terionisasi sempurna, sedangkan partikel asam lemah dan basa lemah terionisasi sebagian atau masih ada sisa. Yang ketiga, pH asam dari warna hijau menuju warna kuning, orange, dan merah atau pH lebih kecil dari 7. Sedangkan basa dari hijau menuju
warna yang lebih tua, biru tua dan ungu tua atau pH lebih besar dari 7. Dan netral berwarna hijau atau pH sama dengan 7. Dan yang terakhir, lampu pada asam kuat dan basa kuat menyala terang atau elektrolit kuat. Sedangkan asam lemah dan basa lemah menyala redup atau elektrolit lemah. Dan untuk aplikasi lain yang saya gunakan adalah Canva. Saya menggunakan aplikasi Canva untuk mengedit atau membuat PowerPoint untuk pembelajaran karena lebih mudah dan efisien untuk dalam mengedit. Soal keempat, lengkapi, setarakan, berikan penamaan untuk reaksi berikut. A. Besi 3 oksida ditambahkan dengan air. B. Aluminium oksida ditambahkan dengan air. C. Dikloropentaoksida ditambahkan dengan air. D. Belerang dioksida ditambahkan dengan air. A. Fe2O3 ditambah 3H2O menjadi 2FeOH 3 kali dengan nama besi 3 hidroksida. B. Al2O3 ditambah H2O menjadi H3AlO3 dengan nama asam aluminat. C. Cl2O5 ditambah H2O menjadi 2HClO3 dengan nama asam klorat. D. SO2 ditambah H2O menjadi H2SO3 dengan nama asam sulfit. Soal kelima, tuliskan asam basa dan pasangan konjugasinya spesi amfoter dengan menggunakan pelarut air. A. HPO4 2-, B. HCO3-, C. OH-, D. CH3OH. Yang A, reaksi pertama HPO4 2- menjadi H positif ditambah PO4 3-. HPO4 2- merupakan asam karena memberikan proton kepada PO4 3- dan PO4 3- merupakan basa konjugasi. Reaksi kedua, HPO4 2- ditambah dengan H positif menjadi H2PO4-. HPO4 2- merupakan basa karena menerima proton lalu membentuk H2PO4- dan H2PO4- merupakan asam konjugasi. B. Reaksi pertama, HCO3- menjadi H positif ditambah CO3 2-. HCO3- merupakan asam karena memberikan proton kepada CO3 2- dan CO3 2- merupakan basa konjugasi. Reaksi kedua, HCO3- ditambah dengan H positif menjadi H2CO3. HCO3- merupakan basa karena menerima proton lalu membentuk H2CO3 dan H2CO3 merupakan asam konjugasi. C. Reaksi pertama, OH- menjadi H positif ditambah O2-. OH- merupakan asam karena memberikan proton kepada O2- dan O2- merupakan basa konjugasi. Pada reaksi kedua, OH- ditambah dengan H positif menjadi H2O. OH- merupakan basa karena menerima proton lalu membentuk H2O. Dan H2O merupakan asam konjugasi. D. Reaksi pertama, CH3OH menjadi H positif ditambah CH3O negatif. CH3OH merupakan asam karena memberikan proton kepada CH3O- dan CH3O- merupakan basa konjugasi. Reaksi kedua, CH3OH ditambah H positif menjadi CH3OH2 positif. CH3OH merupakan basa karena menerima proton lalu membentuk CH3OH2 positif dan CH3OH2 positif merupakan asam konjugasi. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini dapat dimengerti dan bisa membantu. Terima kasih.